Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Perwati. Eh, di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja, untuk materi yang pertama, eh, saya akan membahas mengenai analisis biaya volume laba. Nah, apa sih analisis biaya volume laba itu? Analisis biaya volume laba ialah analisis yang digunakan untuk menentukan perubahan biaya dan volume, yang mana perubahan ini mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih suatu perusahaan. Nah, dalam analisis biaya volume ini terdapat analisis titik impas atau break even point, sering juga disebut BEP. Nah, apa sih BEP ini? Yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau juga total margin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Nah, fungsi dari analisis biaya volume ini sendiri, yang pertama itu ada menentukan harga jual produk atau jasa, yang kedua memperkenalkan produk dan jasa baru, yang ketiga ada mengganti peralatan, yang keempat ini memutuskan produk atau jasa itu seharusnya diproduksi atau membeli dari luar perusahaan, dari perusahaan lain gitu. Kemudian ada menentukan analisis yang akan dilakukan jika manajemen memiliki opsi tertentu. Kemudian lanjut, yang materi kedua yaitu penyusunan anggaran dan pengendalian. Nah, anggaran itu apa sih? Anggaran itu merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka tertentu. Nah, umumnya itu dalam satuan uang. Nah, jenis-jenis anggaran itu ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional ini ada anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Nah, kalau anggaran keuangan itu ada anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Nah, fungsi anggaran ini apa sih? Yang pertama itu ada sebagai alat perencanaan. Yang kedua ada alat pengendalian. Yang ketiga ada analisis kebijakan fiskal. Yang keempat ada sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang kelima itu ada alat sebagai alat penilaian kinerja. Yang terakhir itu ada alat motivasi. Jadi anggaran ini dapat berfungsi banyak sekali dalam suatu perusahaan. Jadi anggaran ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Jadi sebelum perusahaan ini dibentuk, rencana anggaran itu juga harus ada rencana anggaran untuk kedepannya, seperti itu. Oke, next, selanjutnya materi ketiga yaitu biaya standar dan analisis standar. Nah, biaya standar itu apa? Biaya standar itu biaya yang ditentukan di muka, juga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk suatu perusahaan. Nah, atau biaya ini tuh membiayai kegiatan tertentu di perusahaan, tetapi di bawah asumsi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu yang ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, kegunaan sistem biaya standar ini yang pertama itu ada untuk mengendalikan biaya. Nah, biaya
itu kan perlu dikendalikan ya, agar tidak menghabiskan biaya yang terlalu tinggi, tetapi produk yang dihasilkan tidak berkembang gitu, sehingga perlu dikendalikan. Nah, yang kedua itu untuk memberikan pedoman kepada manajemen. Nah, biaya standar ini oleh manajemen dijadikan sebagai patokan untuk menentukan biaya yang produksi kedepannya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Nah, nanti biaya sesungguhnya dan biaya standar ini dibandingkan. Nah, itu dianalisis ada penyimpangan atau tidak selama proses produksi, seperti itu. Lanjut saja materi keempat. Nah, materi keempat ini just in time, cost of quality, dan target costing. Yang pertama kan just in time. Nah, just in time itu merupakan suatu sistem produksi yang bertujuan untuk meminimalisir biaya produksi dengan membuat dan mendistribusikan barang dalam jenis, kuantitas, waktu, dan tempat yang tepat. Nah, prinsip dari just in time ini yaitu memproduksi sesuai pesanan, jadwal produksi induk, produksi dilakukan dalam jumlah lot. Nah, mengurangi pemborosan, perbaikan aliran produk secara terus-menerus, penyempurnaan kualitas dari produk suatu perusahaan itu, dan juga respect terhadap semua orang atau karyawan perusahaan itu, dan juga mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada cost of quality. Nah, cost of quality ini yaitu metodologi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sumber daya milik perusahaan tersebut. Nah, digunakan sebagai apa sih? Digunakan sebagai upaya mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk, juga untuk menilai kualitas produk atau layanan organisasi yang dihasilkan dari kegagalan internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang ketiga itu ada target costing. Nah, target costing ini ialah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan sebelumnya menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Nah, pastikan perusahaan kan sebelum memproduksi barang satu produk itu kan harus menentukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan gitu. Nah, ini berdasarkan harga kompetitif untuk memperoleh laba yang diharapkan atau target costing. Oke, lanjut yang kelima, materinya pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu apa sih? Akuntansi pertanggungjawaban itu yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan itu dilakukan sesuai pusat pertanggungjawaban suatu perusahaan. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini itu pengukuran kinerjanya itu terdiri dari
4 pusat. Yang pusat pertama itu pengukuran kinerja pusat investasi. Nah, pusat investasi ini merupakan unit organisasi yang prestasinya itu diukur berdasarkan penghasilan yang sesuai aktiva dan modal yang diinvestasikan dengan tujuan mencapai imbalan investasi atau return on investment ROI yang memuaskan. Jadi manajer dari pusat investasi ini bertanggung jawab melakukan investasi di mana investasi ini diharapkan mendapatkan imbalan yang memuaskan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran kinerja pusat biaya. Nah, manajer di pusat biaya ini bertanggung jawab atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas usaha. Nah, jadi manajer itu bertanggung jawab atas biaya dari seluruh aktivitas usaha. Jadi manajer itu harus tahu biaya yang keluar dalam aktivitas tersebut. Jadi semua dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas aktivitas usaha tadi itu. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran kinerja pusat laba. Nah, manajer di pusat laba ini bertanggung jawab untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal. Nah, jadi manajer di pusat laba ini kerja finansialnya itu diukur dari keuntungan yang mereka hasilkan, itu harus dituntut untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengukuran kinerja pusat pendapatan. Nah, di sini manajer bertanggung jawab atas biaya yang terjadi secara langsung dalam unit ukuran utama pendapatan. Nah, jadi manajer ini itu bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan barang dan jasa perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi mereka tidak kemudian yang keenam materi kita yaitu pengukuran dan implementasi strategi balance scorecard atau disebut juga BSC. Nah, BSC itu yaitu suatu sistem manajemen strategi yang mengkomunikasikan strategi perusahaan dalam perspektif finansial dan non finansial. Jadi PSC ini semacam alat pembantu gitu untuk manajemen strategi ini mengkomunikasikan strateginya dalam satu perusahaan. Nah, fungsi balance scorecard ini apa sih? Yang pertama itu ada mempermudah perencanaan strategi perusahaan. Yang kedua itu ada meningkatkan komunikasi strategi dan eksekusi. Yang ketiga itu membantu menyelaraskan proyek dan inisiatif proses. Yang keempat itu ada memberikan informasi manajemen yang lebih berkualitas. Kemudian pelaporan kinerja yang lebih terfokus. Dan yang terakhir itu memastikan organisasi ke arah tujuan strategi yang sama. Baik, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.